Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz, mahasiswa Prodi Bahasa Arab semester 2 dari kelas karyawan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara, membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah ICT atau TIK. Yang mana tugasnya adalah membuat video pembelajaran sesuai dengan prodi yang diambil. Karena saya menempuh kuliah di Prodi Bahasa Arab, maka saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terkait dengan bahasa Arab. Yang mana topik pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah tentang pembagian kalimah di dalam bahasa Arab yang mencakup isim, fi'il, dan juga huruf. Kalimah adalah kumpulan dari beberapa huruf hijaiyah atau identik dan dapat diartikan sebagai kata di dalam bahasa Indonesia. Di sini disebutkan identik karena meski mempunyai pengertian yang sama antara kalimah di dalam bahasa Arab dengan kata di dalam bahasa Indonesia, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan sehingga tidak sama persis keduanya. Karena perbedaan gramatika di bahasa Arab dengan gramatika bahasa Indonesia. Kalimah adalah lafaz yang memiliki makna. Maka apabila ada lafaz, sekalipun lafaz itu merupakan gabungan dari beberapa huruf hijaiyah, namun lafaz itu tidak memiliki makna, maka lafaz tersebut tidak dapat disebut sebagai sebuah kalimah. Kalimah di dalam bahasa Arab dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Isim adalah setiap kata yang merujuk pada makna orang atau manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna lainnya yang tidak terkait dengan waktu. Ringkasnya, semua kata yang tidak termasuk dalam kata kerja atau fi'il dan huruf, maka ia adalah isim. Contoh, asadun. Asadun merupakan isim yang artinya singa. Karena lafaz singa itu tidak terkait dengan waktu, entah waktu yang telah lampau, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang. Contoh lainnya syahrun. Syahrun adalah isim yang artinya bulan, dan istiqlalun yang artinya adalah kemerdekaan. Isim pun memiliki beberapa ciri. Di antaranya, yang pertama adalah tanwin. Artinya, setiap kata yang memiliki atau memungkinkan untuk ditanwinkan harokat dari huruf terakhirnya, maka ia adalah isim. Contoh, rojulun. Huruf lam yang merupakan huruf terakhir di situ memiliki tanwin. Maka lafaz rojulun bisa dikategorikan sebagai isim, yang artinya adalah seorang laki-laki. Ciri yang kedua adalah adanya alif lam. Contoh, al-kitabu. Dikarenakan pada lafaz al-kitabu
ada alif lam di depannya, maka lafaz Alkitab bisa dikategorikan sebagai isim. Yang ketiga adalah terletak setelah huruf nida atau kata panggilan. Contoh, ya Muhammad, yang artinya wahai Muhammad. Maka lafaz Muhammad bisa dikategorikan sebagai isim karena terletak setelah kata nida, yaitu ya, yang artinya wahai. Ciri isim selanjutnya adalah majrur atau jar, yang diantara tandanya adalah harokat kasroh. Majrur atau jar merupakan salah satu kekhususan yang hanya dimiliki oleh isim, tidak dimiliki oleh fi'il dan juga huruf. Majrurnya isim bisa karena didahului oleh huruf jar atau karena merupakan bentuk idhofah. Ciri selanjutnya adalah setiap kata yang menjadi pokok pembicaraan atau disebut juga sebagai mubtada. Misalnya, Al-kitabu mufidun, yang artinya buku itu bermanfaat. Yang menjadi pokok pembicaraan atau mubtada dalam kalimat tersebut adalah Al-kitab, sehingga lafaz Al-kitab dapat dikategorikan sebagai isim. Bagian kedua dalam kalimah adalah fi'il. Fi'il adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan atas terjadinya suatu peristiwa pada waktu tertentu. Berbeda dengan isim, fi'il menunjukkan kerjaan di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga ada yang dinamakan fi'il madhi dan juga fi'il mudhari. Contoh, menolong. Menolong dalam bahasa Arab adalah nasara yansuru. Nasara adalah fi'il madhi karena menunjukkan makna lampau atau telah terjadi. Dan yansuru adalah fi'il mudhari karena bisa menunjukkan makna saat ini atau hal, dan juga bisa menunjukkan makna yang akan datang atau mustaqbal. Fi'il pun memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bisa kemasukan tak fa'il, yaitu huruf ta yang berkedudukan sebagai pelaku pekerjaan. Contoh lafaz katabtu, yang artinya aku telah menulis. Huruf ta di akhir kalimat maknanya kembali ke domir atau kata ganti ana sebagai fa'il atau pelaku. Contoh lainnya adalah kata beta atau kamu telah menulis. Ciri fi'il lainnya adalah bisa kemasukan ta ta'nis, yaitu huruf ta yang menunjukkan bahwa pelakunya berjenis kelamin mu'annas atau perempuan. Contohnya katabat, yang artinya dia perempuan telah menulis. Huruf ta sukun di akhir maknanya kembali kepada domir hiya, yang artinya dia perempuan. Ciri fi'il lainnya adalah bisa kemasukan huruf ya mukhatabah, yaitu huruf ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua atau kamu yang berjenis kelamin perempuan. Contoh, taktubina, yang artinya kamu perempuan sedang menulis. Maka huruf ya di akhir kata tersebut merupakan tanda bahwa lafaz tersebut merupakan fi'il atau kata kerja. Contoh lainnya adalah uktubi, yang artinya wahai kamu perempuan, tulislah. Ciri fi'il lainnya adalah bisa kemasukan huruf nun taukid, yaitu huruf nun yang ditambahkan di akhir kata untuk menunjukkan makna penekanan. Contohnya yang asalnya adalah liyaktub ditambahkan nun di akhirnya menjadi liyaktubanna, yang artinya hendaklah dia benar-benar menulis.
Ciri fi'il lainnya adalah bisa kemasukan lafaz qad, sa, dan juga lafaz saufa. Contoh, qad qomatis shalah. Maka lafaz qomat yang terletak setelah lafaz qad merupakan fi'il karena terletak setelah lafaz qad. Contoh lainnya, sayadhabu. Maka kata yadhabu merupakan fi'il karena terletak setelah huruf sa. Contoh lainnya, saufa ta'lamun. Maka lafaz ta'lamun adalah fi'il karena terletak setelah lafaz saufa. Bagian ketiga dalam kalimah adalah huruf. Di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah, definisi huruf adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna kepada selainnya, sehingga kalimat tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, inna yang artinya sesungguhnya, ala yang artinya di atas, lam yang artinya belum, fi yang artinya di, hal yang artinya apakah, dan min yang artinya dari. Lafaz-lafaz tersebut tidak dapat berdiri sendiri untuk memberikan sebuah makna yang sempurna, sehingga membutuhkan kata lainnya, entah itu fi'il ataupun isim. Seperti telah disebutkan, huruf ini tidak dapat memberikan makna kepada selain huruf. Atau dengan kata lain, huruf tidak bisa berdiri sendiri sebagai suatu kalimah yang memberikan makna secara sempurna, harus berdampingan dengan isim atau fi'il. Contoh, ala. Ala adalah kalimah huruf yang mempunyai arti di atas. Maka kalimah huruf ala tersebut tidak bisa berdiri sendiri karena belum memberikan makna secara sempurna. Di atas apa maksudnya? Maka harus disandingkan dengan isim atau fi'il, sehingga menjadi al-firosh dengan ditambahkan al-firosh sebagai isim, sehingga artinya jelas dan sempurna, yang artinya adalah di atas kasur. Berbeda dengan isim dan fi'il, huruf ini tidak mempunyai tanda-tanda khusus sebagaimana yang dimiliki oleh isim dan juga fi'il. Mungkin cukup segitu saja penjelasan tentang kalimah dari saya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penjelasan tersebut. Semoga bisa bermanfaat terutama bagi diri saya dan umumnya bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.